Oke, setelah kita belajar tentang algoritma insert elemen, maka kita juga harus memahami, mempelajari bagaimana algoritma delete elemen. Nah, sebelum lanjut ke delete elemen, saya ingin menyampaikan bahwa kemarin kita sudah belajar insert first dan insert last. Nah, kita juga bisa melakukan algoritma insert in between sebenarnya ya, tetapi saya pending dulu. Sekarang kita berpindah ke algoritma delete first dan delete last element. Oke, kita mulai dengan algoritma delete first element. Ya, jadi menghapus elemen yang pertama. Delete first element. Nah, yang harus diperhatikan adalah algoritma delete tentu punya kondisi bahwa setidaknya di awal list kita tidak boleh kosong ya. Beda dengan algoritma insert. Kalau algoritma insert kita punya kondisi apakah list pertamanya kosong, maka tetap bisa diinsertkan sebagai elemen pertama sekaligus terakhir. Kalau listnya tidak kosong, maka kita melakukan sesuai permintaan apakah first atau last. Sementara kalau delete elemen, sudah barang tentu syaratnya ada yang bisa di-delete, berarti minimal list itu terdiri dari satu elemen minimal. Ya, yang harus diperhatikan adalah jika list itu awalnya terdiri dari satu elemen saja, maka ketika di-delete, baik itu delete first atau delete last, list kita akan menjadi list kosong. Nah, itu yang diperhatikan ya. Sekarang kita akan gunakan skema list yang lengkap dulu, jadi list dengan elemen ya. Saya gambarkan seperti biasa, ini list L kita yang memiliki first misalkan ya, ini 1 seperti biasa, 2, 3 ya, 7, 5, 1, address 8, address 4, address 9 ya. Jadi ini adalah address 4, ini adalah address 9, ini adalah nil. Oke. Nah, sekarang misalkan kita akan melakukan delete first. Apa yang terjadi dengan delete first? Berarti kita harus menghapus elemen pada address nomor 8 ini. Kemudian nilai first elemen list kita, first L, yang sebelumnya mengarah ke address 8 akan berpindah ke address nomor 4. Oke. Jadi kalau digambar, jembatan ini akan kita putus. Ya, jembatan first menuju address 8 kita putus, tetapi kita akan sambungkan jembatan dari first langsung menuju address nomor 4. Ya. Nah, yang akan kita deallocate adalah address nomor 8. Oke. Jadi yang kita lakukan adalah pertama kita akses dulu sebuah elemen sementara, misalkan P, yaitu pointer temporer yang menyimpankan first L. Nah, ini nanti seharusnya kalau misalkan list L itu tidak kosong, berarti first L isinya tidak nil ya, sehingga kita berada di P di sini, di address nomor 8. Nah, rencananya algoritma delete first ini kan memang menghapus si first itu ya. Jadi rencananya menghapus elemen pada address 8 yang sudah kita simpan di P ini. Akan tetapi kalau sekarang kita langsung hapus, jadi kalau sekarang misalkan Pak, saya sudah mendapatkan alamat elemen pertama yang datangnya dari first L. Kemudian kita lakukan deallocate atau dealokasi atau free dari P. Apa yang terjadi? Maka elemen list pada alamat pertama ini memang akan didealokasi. Akan tetapi kita juga akan kehilangan seluruh elemen list yang tersimpan setelahnya. Karena kita tidak menyimpannya, yang menyimpannya kan si address P yang sebelumnya ya. Kalau P didealokasi, berarti semuanya juga tidak akan bisa kita akses kembali. Nah, itu artinya sebelum melakukan dealokasi pada algoritma delete list, pastikan bahwa seluruh elemen yang seharusnya tidak terdealokasi sudah kita amankan. Ya, jadi ketika P adalah first L, kita simpan dulu bahwa itu adalah elemen pertamanya. Sebelum didealokasi, maka first L inilah yang kita update. Jadi first L, oke, di update dengan next dari P.
Kenapa next dari P? Karena P adalah elemen pertama, sebelumnya adalah first L. Sekarang first L-nya berpindah ke next dari P. Dalam hal ini adalah alamat nomor 2 yang sebelumnya ada. Sekarang alamat nomor 2 itulah yang merupakan next dari si P ini yang menjadi first L. Jadi menjadi alamat yang pertama. Nah, setelah ini dilakukan, berarti kan seolah-olah begini ya. P saya dapatkan di sini, P. Kemudian P-nya masih kita simpan. Setelah itu, first dari L yang sebelumnya kita bawa ke next P. Jadi, first sudah langsung menuju ke address nomor 4 yang sebelumnya nomor 2. Alamatnya posisinya sekarang menjadi elemen pertama. Nah, setelah itu dilakukan, barulah aman untuk melakukan deallocate dari P. Sehingga elemen yang ini kita bisa hapuskan. Ya, sekarang list L kita akan menjadi list L firstnya adalah address nomor 4, setelah itu address nomor 9. Berarti list L yang sebelumnya 3 elemen, sekarang menjadi hanya 2 elemen. Yang dihapus adalah elemen yang paling depan. Nah, itu kasus kalau list sebelumnya itu list sebelumnya itu sudah pasti tidak kosong ya, tidak boleh kosong, minimal ada 1. Tetapi kalau dia lebih dari 1 akan masih ada sisanya. Sementara kalau sebelumnya hanya terdapat 1 elemen list saja, maka ketika algoritma yang kita lakukan, apa yang terjadi? Kita cek apakah sesuai atau tidak ya. Jadi pertama P disimpankan di sini, oke, first L, first elemennya. Setelah itu first L-nya diupdate dengan next P. Next P sebelumnya apa? Ya karena ini adalah elemen satu-satunya, berarti next P-nya itu adalah nil. Tidak masalah ya. Kalau misalkan first L sekarang nil, ya tidak masalah. Itu artinya memang list kita sebelumnya berisi hanya 1 elemen. Kalau sekarang di delete first maupun nantinya delete last, ya artinya list kita akan menjadi kosong. Berarti first L akan menjadi nil. Next P memang dari awal sudah nil. Ya. Kemudian kita lakukan deallocate P seperti biasa. Jadi algoritma ini berlaku untuk kasus list yang sebelumnya tidak kosong, sudah dipastikan tidak kosong, minimal 1 elemen. Tetapi kasus ketika list kita menjadi kosong maupun menjadi tetap tidak kosong itu sama, ya. Jadi kita tinggal tambahkan kepala prosedurnya sekarang. Oke, prosedur delete first, ya. Tidak ada input, tidak ada input, yang ada adalah input output yaitu list L. Kemudian jika yang kita delete itu mau kita simpan, berarti ada output ya. Kalau seandainya tidak, dihancurkan, di deallocate, berarti kita tidak perlu menyimpannya, sehingga hanya ada parameter io list L ya. List yang sama sebelumnya dihapus hanya elemen pertama. Jadi di sini kita membutuhkan ini algoritmanya. Kemudian variabel pembantunya adalah P adalah address. Jadi pertama P diletakkan di first L, ya, memegang alamat pertama. Kemudian nilai first L dipindahkan ke next dari P, yaitu elemen nomor 2. Sehingga first sekarang menunjuknya ke alamat nomor 2, bukan lagi ke P yang merupakan pertama. Setelah itu si P boleh kita dealokasi. Nah, seperti tadi saya jelaskan, kasus ini berlaku benar baik untuk list yang awalnya hanya berisi 1 elemen maupun list yang awalnya berisi lebih dari 1 elemen. Jika list yang awalnya berisi 1 elemen kemudian dilakukan algoritma delete first, maka P pertama kali first L dapat address, kemudian first L-nya akan diakses dengan next P yang notabene sudah nil. Next P karena sebelumnya 1 elemen berarti next P-nya nil, sehingga first-nya akan menjadi nil, artinya list kita menjadi kosong. Setelah itu dilakukan deallocate P, bisa dihancurkan ya address dari P. Nah, algoritma delete first ini ingat berlakunya hanya jika syarat pertama terpenuhi, yaitu list minimal berisi 1 elemen. Kalau misalkan list yang diberikan untuk algoritma delete first ini memang sudah kosong, ya artinya akan terjadi kesalahan karena coba perhatikan, first L akan menjadi nil, ya, P.
P itu menjadi nil. Sekarang kita akan melakukan next P yang sudah nil. P-nya sudah nil, diallocate nil, juga tidak akan sesuai. Maka dari itu algoritma delete first maupun nantinya delete last harus punya asumsi pertama yang menyatakan bahwa list kita minimal berisi satu elemen. Nah, itu untuk algoritma delete first.